Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah subuh yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, dan mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan kita bertahmid mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah, dan kita bersolawat kepadanya dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga istighfar dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan tahun ini. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah dengan disertai pengharapan sampai selesai, sampai akhir di bulan Ramadan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita mohon agar diberi kemampuan dari waktu ke waktu untuk semakin meningkat peribadahan kita, dan kita memohon semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam semua peribadahan, ibadah apa saja, baik yang mahdhuh maupun yang ghairu mahdhuh, dipersyaratkan ada rukun yang harus terpenuhi. Ada tiga rukun dalam semua peribadahan. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, dan ada rukun qalbi. Jadi 3 in 1 ini, tiga yang menjadi satu ini harus ada di dalam setiap peribadahan. Manakala ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Apa itu rukun fi'li? Adalah rukun gerakan tubuh, anggota tubuh. Jadi seperti sholat misalnya, ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Itu gerakan-gerakan tubuh ya. Namanya rukun fi'li. Kemudian rukun qauli. Rukun qauli itu adalah ucapan. Jadi ada kita mengucap doa-doa yang ada, misalnya ketika tangan diangkat, kemudian mulut mengucapkan Allahu Akbar. Jadi rukun qauli ini rukun ucapan ya, yang diucapkan. Baik diucapkan dengan jahar maupun diucapkan dengan sir atau dalam batiniah, dalam benak. Nah, pengucapan dengan di dalam hati, dan kemudian ada rukun yang satu namanya rukun qalbi, ini berbeda. Jadi kalau rukun qauli itu bisa diucapkan dengan jahar maupun ada di dalam benak, di dalam hati. Tapi berbeda dengan rukun qalbi. Kalau rukun qalbi itu adalah hadirnya
hadirnya Allah di dalam hati kita ketika kita beribadah. Hadir hati setiap ibadah, hadir Allah di dalam hati ketika kita sedang beribadah. Makanya ketika perintah sholat ya, ini yang dibahas tentang sholat khususnya. Di situ aqimi sholata lidzikri. Jadi perintahnya adalah dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi bukan untuk mengucapkan namaku, tetapi untuk mengingat aku. Aku di situ adalah Allah. Jadi hadir Allah di dalam hati. Hatinya tertaut, ya. Hatinya terasa ada tertaut siapa namanya? Nyambung lah ya, nyambung. Ada frekuensi nyambung. Seperti gambarannya seperti ketika kita ngomong sesama manusia. Kita ngomong sesama manusia, ini kan nyambung. Coba kalau kita ngomong sesama manusia tapi tidak nyambung. Jadi kira-kira komunikasinya bagaimana? Kalau kita ngomong sama manusia saja tidak nyambung. Kayak wong lindur gitu ya. Nah, ketika kita dengan Allah, ketika kita sholat, ini harusnya hadir Allah dalam hati. Ya, jadi terasa kita berkomunikasi dengan Allah. Kita menjadi ingat, bisa zikri, ingat kepada Allah. Bukan hanya mengucap mulutnya, tapi hatinya entah kemana. Dan ini diawali dari niat. Kalau niatnya sudah benar, biasanya sampai ke belakang, sampai selesai juga akan selalu benar. Nah, syarat untuk bisa mengingat ini yang dipersyaratkan harus mengenali apa yang mau diingatnya. Ketika perintahnya dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah, maka harus mengenal yang si aku itu. Kalau tidak mengenal, lalu apa yang mau diingatnya? Makanya kalau kita tidak mengenal, lalu yang diingat-ingat malah bukan diingat-ingat sih, muncul di dalam hati, di dalam pikiran bermacam-macam. Tadi benda-benda yang tadinya dicari tidak ketemu, ketika sholat lalu menjadi ketemu. Bahkan ada yang lupa sama rakaatnya, ada yang ini sudah berapa rakaat gitu. Nah, kalau kalau mengenal yang diingat, itu pasti akan menjadi benar sholatnya sejak niat. Ya, makanya kalau niatnya tidak lurus, niatnya tidak tertuju hanya kepada Allah, ini pasti akan ada muncul di dalam pikiran itu berbagai macam hal. Apa ada orang yang niat sholat tidak tertuju kepada Allah. Nah, ini kelihatannya sih tidak, kelihatannya ya. Kalau sholatnya masa tidak tertuju kepada Allah, tertuju kepada siapa sih? Nah, tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, kalau kita pelajari, kita perhatikan, banyak orang yang melakukan sholat itu bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang diinginkan. Nah, ini terjadi biasanya pada niat. Ada yang sholat duha misalnya karena mengharapkan lancarnya rezeki. Ya, lalu yang diingat jadinya rezeki atau jalan rezeki. Padahal yang disuruh diingat adalah Allah. Tapi karena kita fokusnya kepada rezeki, maka sesungguhnya yang dipertuhankan bukan Allah lagi,
tapi malah rezeki. Ini kan karena penjelasan-penjelasan di dalam kajian-kajian biasanya menjelaskannya kalau ingin rezekinya lancar maka secara kontinu terus-menerus didawamkan gitu sholat duha. Nah, sehingga pengertian daripada yang mendengarkan bahwa kalau saya sholat duha disertai dengan harapan rezekinya menjadi lancar. Padahal sesungguhnya tidak diharapkan pun kalau kita lakukan sholat duha secara terus-menerus maka akan dimudahkan. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi, kenapa sih orang sudah bertahun-tahun melakukan sholat duha tapi rezekinya kok seret bain? Ya karena ketika sholat, ketika niat itu bukan lagi tertuju kepada Allah, tetapi tertujunya kepada keinginan yang berupa mudahnya rezeki. Jadi Tuhannya, Allahnya itu bukan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dipertuhankan, yang dijadikan sesembahan malah jadinya rezeki. Nah, ini yang perlu dipelajari. Kemudian ketika kita puasa juga demikian. Puasa kita sih ngapa sih tujuannya? Kenapa sih sehabis puasa kita tidak memperoleh predikat tatakun, menjadi orang yang takwa? Ya karena ketika niat dalam puasa itu bukan lillahi ta'ala. Bisa yang lebih halus, halusnya halus yang kita tidak terasa. Biasanya kalau kita puasa yang pertama diharapkan adalah mesti pahala. Padahal pahala itu akan datang dengan sendirinya ketika kita puasanya benar. Lebih halusnya lagi kita mengharapkan surga. Tidak diharapkan pun surga akan diberikan ketika kita puasanya benar. Nah sayangnya yang dituju itu malah bukan lagi Allah, tetapi yang dituju adalah ciptaannya, ciptaan Allah. Pahala ciptaan Allah, surga juga ciptaan Allah, bukan kepada pemiliknya. Ini mohon untuk kita perbaiki niatan kita, rukun kolbinya. Kalau kita puasa tidak usah mengharap-harapan yang lain, kecuali kita tujukan ikhlas, ya hanya tertuju kepada Allah. Tertujunya bagaimana? Kita melaksanakan puasa itu karena adanya perintah dari Allah. Kita disuruh puasa, ya sudah puasa. Namanya hamba, namanya budak ya. Disuruh ngapa-ngapa ya laksanakan. Bukan kita mengharap-harapkan. Nah yang kebanyakan terjadi justru yang dituju itu adalah harapannya, keinginannya. Jadi bukan tertuju kepada sang pemilik makhluk, sang pemilik segala sesuatu. Harusnya kita tujukan itu kepada pemiliknya, kepada Allahnya. Nah ini kelihatannya baik sih, ya masa puasa tidak mengharapkan surga, bukan tidak mengharapkan surga. Tetapi janganlah tertuju kepada surganya, tapi tujukannya kepada Allahnya, sang pemilik surga. Ini kan tipu daya iblis yang halus banget. Kelihatannya bagus, puasa, sholat untuk surga. Padahal harusnya untuk Allah. Tidak ada perintah sholat itu, dirikanlah sholat untuk mendapatkan surga, nggak ada. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku Allah maksudnya. Nah ini mohon diperbaiki niatannya, jadi jangan mengharap-harapkan sesuatu yang lain selain kita hanya tertuju apapun yang kita lakukan dalam peribadahan itu tertuju kepada Allah. Soal hasil yang diperoleh, apakah pahala, apakah surga, itu sudah ditentukan. Kalau kita lakukan sesuai dengan perintah Allah pasti dapat. Kalau kita tidak lakukan ya tidak dapat. Ini menjadi kunci dalam kita beribadah. Maka niat ini penting banget untuk diluruskan, hanya lillahi ta'ala. Ketika kita bisa mendapatkan lillahi ta'ala, maka itulah yang sesungguhnya ikhlas,
Kalau masih mengharap-harapkan sesuatu, saya yakin tidak akan ikhlas karena mengharapkan sesuatu. Bisa ikhlas suatu perbuatan itu ketika tertuju hanya kepada Allah. Soal hasil itu bukan urusan kita, urusan Allah. Maka tujukanlah semua peribadahan kita lillahi ta'ala. Bolak-balik disebutkan ketika kita niatnya diucapkan pun di akhir niat itu biasanya diucapkan lillahi ta'ala. Ada yang sholatnya masih diucapkan usolli fardhu subhi, nah, tapi nanti di akhirnya tetap disebut lillahi ta'ala. Itu untuk menuntun hati kita benar-benar lillahi ta'ala, bukan hanya sekedar ucapan. Nah, karena segala sesuatu itu diperoleh dengan niatnya, tergantung niatnya, maka luruskan dulu niat sebenar-benarnya yang tulus hanya lillahi ta'ala, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, dan apalagi bukan pahala. Kalau kita mengharapkan surga, bagaimana kalau tidak ada surga? Bagaimana kalau tidak ada neraka? Apakah kita masih mau ibadah? Nah, tetapi bagaimana kalau tidak ada Allah? Enggak mungkin tidak ada Allah kok kita ada. Nah, makanya coba kita tujukan murni lurus lillahi ta'ala tanpa embel-embel apapun. Ini untuk mendasari kita dalam peribadahan. Mudah-mudahan di tahun ini kita semakin meningkat ibadah kita, diawali dengan niat yang lurus hanya lillahi ta'ala. Demikianlah jamaah semuanya, mudah-mudahan kita mengawali dengan kuliah subuh ini menjadi pondasi di dalam setiap kita peribadahan. Ada 3 rukun, rukun fi'li, gerakan, rukun kolbi, rukun fi'li, rukun qauli, ucapan, dan rukun qalbi. Hadirnya Allah di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita bersyukur sekali lagi dengan kita bertahmid mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.